Baiklah, mari kita masuk. Jadi pentingnya kencan dan jenis tanggal. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Selamat datang di podcast Pernikahan Moral di mana kita memecah pernikahan baru ke dunia. Kami berada di 17 negara pada saat merekam ini hanya sekitar 4.000 orang. Saya pikir mungkin hanya berakhir dengan kami berdua antara pria dan wanita dan pria, itu kita berada di api dan itu karena kami tidak percaya pada omong kosong itu di luar sana. Cara masyarakat mengajarkan Anda untuk muncul dalam pernikahan. Kami benar-benar percaya Anda bahkan tidak bisa menjalin hubungan. Anda hanya tidak memiliki keterampilan. Kami tidak diajarkan di sekolah. Orang tua kita tidak tahu apa-apa. Kami mengambil pelajaran yang sama. Kami mencoba melakukan yang sebaliknya atau mengambil yang kami pelajari dan kami hanya merusak segalanya dan itu semakin buruk dan alasan mengapa itu lebih buruk adalah karena semua orang di dunia memberitahu Anda bahwa tidak apa-apa untuk berhenti ketika kami kembali dari terburuk dari pernikahan terburuk. Kami tidak mengerti mengapa Anda berhenti. Anda akan meluncur. Anda akan baik-baik saja. Mari kita masuk ke dalamnya. Jadi pentingnya kencan dan jenis kencan sekarang ini sangat besar. Berapa kali sayang? Pernahkah Anda? Ya, aku tidak bisa. Saya tidak bisa berkencan. Kami tidak memiliki pengasuhan. Saya tidak bisa berkencan. Kami tidak punya keluarga di sini. Saya tidak bisa Kami tidak punya uang. Saya tidak bisa berkencan karena Anda tahu pasangan saya tidak ingin berkencan. Saya tidak bisa mendengarkan saya sedetik pun. Kami kehilangan game 7 digit selama COVID. Kami tidak punya siapa-siapa. Oh, ngomong-ngomong, itu COVID kami tidak bisa pergi kemanapun. Oh, tunggu, jika kita bisa memiliki seseorang yang bisa mengawasi anak-anak kita? Ya ampun, keluarganya tinggal di pantai timur dan keluargaku gila. Jadi kami tidak berbicara dengannya, jadi tunggu sebentar. Bagaimana kita berkencan? Kami menemukan jawabannya. Baiklah, mari kita masuk ke dalamnya, teman-teman. Pentingnya berkencan. Mengapa? Anda pergi, sayang, saya banyak bicara. Apa pentingnya berkencan? Ya ampun, saya pikir itu meningkatkan koneksi itu. Anda akan mendengar, saya akan terdengar seperti rekaman rusak ketika saya berbicara dengan kalian karena ini semua tentang koneksi. Memiliki hubungan antara Anda berdua karena semuanya lebih baik ketika Anda terhubung dari konflik. Konflik lebih mudah ketika Anda terhubung dengan hal-hal baik seperti keintiman, jelas lebih baik ketika Anda terhubung. Komunikasi dan percakapan yang teratur, lebih baik saat Anda terhubung. Persahabatan, lebih baik saat Anda terhubung. Semuanya lebih baik saat Anda terhubung. Membuat keputusan sulit. Tujuan, pengasuhan, kehidupan, pernikahan. Semuanya lebih baik saat Anda terhubung. Jadi ketika Anda pergi berkencan, kali ini Anda menyisihkan hanya untuk Anda berdua. Apakah Anda pergi keluar dan melakukan sesuatu di rumah, melakukan sesuatu bersama? Anda tahu, seseorang baru-baru ini berkata, kalian bisa duduk selama X menit atau jam setiap minggu dan hanya untuk berbicara. Kami pada dasarnya berbicara satu sama lain. Kami sedang berbicara dengan kalian, tetapi kalian tidak ada di sini. Jadi kami hanya berbicara bersama. Beberapa hal yang bahkan belum pernah kami bahas dalam pernikahan kami sebelumnya. Kami baru saja bergerak maju dengan keterampilan yang kami pelajari. Ya. Dan beberapa di antaranya hanya. Ya, kami tidak pernah melakukan percakapan penuh. Jadi terkadang pertama kali kita membicarakan sesuatu adalah di depan kalian. Dan sepertinya, kita sedang ini adalah titik koneksi. Ya, jadi terima kasih telah bergabung dengan kami pada tanggal tersebut. Dan, tunggu. Dan biasanya Anda berkencan ketika anak-anak Anda baik, entah Anda keluar atau anak-anak Anda tertidur. Jadi, bagian lain yang sangat besar dari apa yang baik adalah bahwa Anda tidak bersama anak-anak Anda yang mereka dapat menyebabkan emosi menjadi kewalahan dan menggelegak dan mereka dapat menyebabkan konflik yang bahkan tidak benar-benar ada karena Anda frustrasi dan Anda stres, atau setidaknya saya. Dan ketika Anda berkencan, ketika hanya Anda berdua, Anda juga dapat berkencan dengan keluarga. Ya, kencan keluarga itu penting, tetapi bukan itu yang kita bicarakan di sini hari. Kita berbicara tentang kencan, pernikahan Anda datang sebelum pengasuhan Anda. Karena kalian harus mengerti itu. Terlalu banyak orang, kita bisa melakukan seluruh episode tentang itu. Terlalu banyak orang memprioritaskan anak-anak mereka. Mereka adalah hidupku. Ya, dengar, Anda masih harus ingat anak-anak Anda pindah. Ini hanya akhir dari cerita. Itu saja, oke. Sekarang, mari kita masuk ke dalamnya. Jadi, para pria, dia mengemukakan poin yang valid. Keluarkan dia dari mode ibu. Anda tahu, banyak pria ingin memiliki, ini ada di begitu banyak sumber daya yang hanya berhubungan dengan seks saja. Oke, tapi seperti, jika Anda ingin dia keluar dari mode ibu, karena mengapa? Karena jika dia fokus menjadi seorang ibu, ngomong-ngomong, jika dia berpikir seperti ibumu, dia masih dalam mode ibu, kencan tidak akan menyenangkan. Jadi ada hal-hal kemitraan. Ada banyak di sana. Tapi intinya adalah, Anda harus menjauhkannya dari itu. Beberapa dari kalian menginginkan seks yang paling radikal dan liar, dan Anda seperti, mengapa Anda pikir dia berkata, saya tidak menyukainya lagi. Seperti, itu karena dia seorang ibu. Itu saja, dia melihat anak-anak. Itu adalah cinta dalam hidupnya. Itulah yang biasa saya katakan. Punya cinta baru saya dalam hidup saya. Kamu tahu, dia harus bisa bersenang-senang. Gadis-gadis hanya ingin bersenang. Mereka bernyanyi karaoke setiap hari. Pergi untuk itu, periksa, masih ada di buku. Seseorang akan melakukannya setiap malam. Saya melakukan telepon saya, bukan mikrofon saya, tapi bagaimanapun juga. Jadi, oke. Pentingnya berkencan di luar koneksi dan mengeluarkannya dari mode ibu benar-benar Anda harus ingin mengenal pasangan Anda lagi.
Sebagian besar dari Anda begitu jauh pergi dan begitu jauh dari mengetahui siapa pasangan Anda ya. Kas betah, dia hanya ingin tahu. Dia seperti, hei sayang, apa warna favoritmu akhir-akhir ini? Tiba-tiba, dan aku seperti, ya. Banyak hal berubah. Anda perlu mengenal pasangan Anda. Seperti setiap dekade, Anda adalah orang baru. Dan saya tahu banyak dari Anda bisa setiap 5 tahun, saya tidak tahu. Saya pergi dengan setiap dekade, tetapi banyak perubahan sepanjang waktu. Jadi Anda harus terus-menerus mengenal pasangan Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, kita akan masuk ke jenis hari setelahnya. Tapi seperti, mulailah dengan hanya ingin tahu. Itulah salah satu alasan jika Anda menonton episode terakhir dengan respon start, rasa ingin tahu adalah bagian dari itu. Seperti Anda perlu mengetahui apa yang terjadi dengan siapa pasangan Anda dan siapa mereka sebenarnya, Anda tahu? Dan ketika Anda melakukan itu maka Anda menjadi lebih terhubung seperti yang Anda bicarakan, bukan? Dan Anda dapat membangun semua hal ini. Ada hal lain yang dapat Anda pikirkan untuk pentingnya berkencan selain itu? Tidak ada yang lepas dari kepalaku, tidak. Oke. Saya pikir ada satu hal lagi dan itu hanya istirahat dari kehidupan. Jika Anda bersama sahabat Anda dan Anda terhubung, itu adalah istirahat dari kehidupan. Dan itu bahkan sulit bagi kami. Seperti kita berdua sangat mencintai apa yang kita lakukan. Kami berdua mencintai anak-anak. Anda tahu, kami berdua menyukai banyak gangguan tetapi kami berteman baik. Dan jadi Anda tahu jika kami ingin memiliki koneksi itu, kami perlu memiliki waktu bersama. Adil? Ya. Baiklah, jadi bagaimana Anda melakukannya? Baiklah, pertama-tama mari kita bicara tentang, kita belum akan mendapatkan alasan, seperti yang saya bicarakan ketika Anda tidak memiliki penitipan anak. Alright. Mari kita bekerja dengan cara kita melalui. Jadi hal pertama, maaf saya menyebutnya mini date, bukan home date, mini date. Seperti kita menghabiskan setidaknya 3 hingga 5 menit sehari secara keseluruhan. Terkadang itu seperti 3 menit. Terkadang itu seperti 30 detik beberapa kali. Menghubungkan, bisa menjadi pelukan, bisa menjadi percakapan cepat, bisa menjadi check-in cepat, bisa menjadi tarian cepat, bisa apa saja, bukan? Dan, apakah Anda menginginkan sesuatu? Kita mungkin akan makan camilan cepat bersama. Dan itu seperti benar-benar seperti mengambil beberapa ayam dari ayam panggang bersama-sama. Seperti check-in super cepat, bukan? Itu kencan mini. Ini adalah orang-orang penting. Anda bahkan dapat membuatnya menjadi tanggal mini mikro, atau tanggal mikro. Saya tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Tapi kami melakukannya sepanjang waktu juga. Kami berjalan melewati satu sama lain di aula dan kami saling meremas tangan. Ya, kami sering melakukannya. Ya. Jadi satu hal yang sudah mulai Anda lakukan yang sangat saya sukai, di pagi hari, karena kami memiliki staf di seluruh dunia. Ketika kami bangun di pagi hari, apakah itu jam 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, dia harus segera bekerja, hampir selalu. Jadi dia harus menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan. Tetapi salah satu hal yang sudah mulai Anda lakukan, saya tidak tahu apakah Anda menyadari, Anda mungkin melakukannya secara sadar, tetapi saya sangat menikmatinya, adalah dia akan berhenti ketika saya duduk di kopi. Saat aku duduk di kopi. Jangan duduk di atas, apapun yang dia lakukan, jangan duduk di atas kopi. Jangan lakukan itu. Ketika saya duduk di sofa untuk minum kopi, dia akan datang dan bahkan jika kami berdua bekerja di ponsel kami, dia akan duduk di sebelahku. Jadi kita, Anda tahu, tubuh kita bersentuhan. Kami mungkin masih bekerja dan kemudian kami akan mengambil waktu sejenak dan tidak bekerja, hanya minum kopi bersama dan mendengarkan anak-anak berteriak. Benar-benar indah, tapi itu salah satu dari hal-hal kecil, hanya salah satu dari hal-hal kecil yang dapat Anda lakukan untuk terhubung dengan pasangan Anda. Jadi mini atau kami akan menyebutnya bahkan tanggal mikro, yang saya tidak memiliki resep, tetapi kami akan melakukannya hari ini. Jadi itu sangat penting. Jadi itu hal yang mendasar, oke? Kemudian kita sampai ke kencan rumah, buat saja lebih lama. Anda tahu, beberapa dari Anda tidak tahu. Jadi kami suka menonton reality show. Ada seluruh pelajaran yang bisa saya berikan kepada pria tentang itu, tetapi Anda belajar untuk mencintai mereka. Tapi bagaimanapun, masalahnya adalah apapun yang Anda lakukan, jangan hanya melakukan TV juga. Seperti kita akan berhenti dan berbicara, kita akan bermain gitar. Apapun yang Anda lakukan, Anda bisa memasang video YouTube dan menari. Saya tahu banyak orang saya suka melakukan itu. Kami telah membaca Alkitab kami. Seperti ada banyak. Seperti Anda menghabiskan waktu, kami sedang melakukan kursus bersama sekarang. Jadi, saya pikir itu adalah podcast ini. Tidak, ada tempat lain yang kami bicarakan tentang itu. Kita akan sering melakukan sesuatu di mana kita belajar bersama. Ini adalah hari-hari di rumah. Ini adalah hal-hal yang kami temukan selama COVID. Ya, Anda tidak perlu berdandan dan pergi keluar untuk makan malam. Anda bisa, dan saya yakin Anda akan membicarakannya. Ya. Tetapi Anda tidak harus, itu hanya hal-hal yang Anda lakukan bersama, sengaja menghabiskan waktu bersama. Itu benar. Jadi kita melakukan semua hal ini, seperti kurma mini, kurma mikro. Tentu, anak-anak mungkin ada di sekitar, bukan? Kami butuh waktu sebentar. Kami menjelaskan kepada mereka jika mereka menginginkan kami apa yang kami lakukan. Kami mencoba melakukan kencan di rumah. Jelas, ketika mereka tidak ada karena jika tidak, itu adalah kencan keluarga, bukan? Oke, tetapi luangkan waktu bersama, terhubung. Dan kita tidak. Hari ini kita tidak berbicara tentang hal-hal seperti dia menggulir di telepon, dia bekerja terlalu banyak. Tapi hari ini kita tidak membicarakan hal. Inilah yang saya ingin Anda perjuangkan, oke? Hal berikutnya adalah tanggal yang sebenarnya. Keluarkan dia dari rumah. Keluarkan dia dari rumah, kan? Jadi Anda pergi ke suatu tempat, apapun yang ingin Anda lakukan. Saya tidak tahu, cari tahu. Seperti tanggal stereotip. Ya. Anda pergi ke makan malam. Kita akan segera pergi ke ruang pelarian. Saya punya banyak ide yang akan saya dapatkan untuk Anda. Di sini untuk Natal. Kami sedang berkencan sore ini. Kita akan pergi berbelanja Natal. Ya, kami mengubahnya menjadi kencan. Kita akan memiliki beberapa makanan pembuka. Kita akan pergi berbelanja untuk anak-anak. Kita akan pergi berbelanja untuk kita.
Itu benar. Anda membuat apapun yang Anda suka lakukan untuk bersenang-senang dan pergi melakukannya. Dan teman-teman, sekali lagi, jika Anda tidak mengenal pasangan Anda, ini adalah cara yang bagus untuk mengenal pasangan Anda. Ngomong-ngomong, kencan di rumah, jika Anda tidak mengenal pasangan Anda tidak tahu pertanyaan apa yang harus diajukan, Goldman Card Dex atau hanya aplikasi pertanyaan kencan Google. Aplikasi yang dipasangkan, Goldman Card Dex. Ya, ada begitu banyak. Saya pikir saya bisa memberikan 5 kepada orang-orang saya di kursus. Jadi Anda bisa belajar apa yang disukai pasangan Anda dan kemudian Anda bisa melakukan hal-hal itu. Teliti peristiwa apa yang sedang terjadi di kota Anda. Penelitian karena itu adalah cara yang berbeda yang hanya harus makan malam atau kilang anggur atau bar atau apapun yang dilakukan orang, tetapi Anda dapat mencoba membuatnya lebih kreatif. Kami melakukan banyak hal kreatif ketika kami pergi berkencan dan orang-orang seperti, oh, itu bagus. Ide seperti ya karena kita hanya mencari tahu apa yang harus dilakukan di kota apa yang terjadi sepanjang tahun ini di kota hal-hal seperti itu oke itu adalah tanggal maka Anda dapat melakukan semalam oke Anda bisa pergi benar-benar menghabiskan malam oh, saya tidak bisa. Tahan alasan ini. Saya akan datang. Oke, jangan punya penitipan anak Catherine Brilian. Dia masuk ke kelompok ibu. Saya tidak pernah melakukannya untuk pria jadi. Saya tidak tahu apakah ada kelompok pria yang dapat Anda lakukan ini tetapi Anda dapat pergi ke kelompok ibu dan Anda dapat menemukan babysitter sepanjang waktu Anda menemukannya di sudut rumah kami. Anda menemukan satu lagi di jalan Anda menemukan ibu dia masuk ke grup Facebook di kotanya, di komunitas, dan menemukan bantuan. Ya. Kemudian kita memiliki seseorang untuk pengasuhan anak. Dia selalu mewawancarai mereka terlebih dahulu, wawancara kerja. Anda memiliki kamera di rumah. Ya, jika Anda tidak nyaman meninggalkan anak-anak Anda, pastikan Anda merasa nyaman karena ada orang-orang di luar sana yang dapat Anda. Itu benar. Jika saya bisa melakukannya, Anda bisa melakukan. Itu sangat benar. Ya. Dan kemudian dari sana, maka Anda bisa pergi bermalam, dan ya, itu adalah kamar hotel tambahan, tetapi Anda dapat memilikinya di kamar sebelah atau kamar beberapa pintu dengan babysitter di kamar. Kami biasanya mendapatkan 2 karena kami memiliki 3 anak, bukan, jika memungkinkan. Jadi seperti, jika Anda memiliki babysitter, bayar babysitter dan sahabatnya. Beri mereka kamar. Anak-anak dan babysitter memiliki satu ruangan, entah itu, seperti katanya, di kamar sebelah, atau di lorong. Dan kemudian kalian punya kamar sendiri. Dan ada batasan untuk kamar Anda. Anak-anak tidak masuk ke kamar Anda. Babysitter tidak masuk ke kamar Anda. Ini adalah tempat Anda untuk malam itu atau untuk akhir pekan. Anda ingin melihat anak-anak. Anda pergi melihat anak-anak. Ini kamarmu. Ini adalah waktumu. Itu benar. Saya benar-benar berkata, jangan mengetuk pintu kecuali seseorang berdarah atau ruangan terbakar. Itu benar, tepatnya, sempurna. Sekarang, kami juga pergi mengunjungi anak-anak, tetapi kemudian kami pergi dan kami pergi. Pergi bawa mereka untuk... Itu benar. Anda tidak harus hanya memberikan anak-anak Anda sepanjang malam atau untuk akhir pekan atau apapun. Anda dapat menemukan sesuatu yang nyaman bagi Anda. Nyaman dengan, iya. Dan kemudian, tentu saja, Anda dapat melakukan akhir pekan, Anda dapat melakukan minggu lagi. Kami belum siap untuk berminggu-minggu lagi. Tapi itu hanya ya kami, jadi Anda hak prerogatif, bukan. Anak-anak kita semua. Tapi itu saja, teman-teman. Ini sangat sederhana. Anda perlu berkencan dengan pasangan Anda. Dan kami dapat menangani, di episode lain. Semua tentang cara untuk mengatasi pasangan Anda menolak kencan tidak ingin melakukan hal-hal ini tetapi seluruh percakapan lain untuk saat ini mudah-mudahan Anda akan terinspirasi untuk menyadari alasan yang Anda buat tidak nyata lagi bangkrut. Selama COVID tidak ada dukungan keluarga tidak ada penitipan anak tidak ada anak-anak yang bisa mengawasi anak-anak kita, Anda dapat menemukan cara dan saya mendorong Anda untuk melakukannya karena kami bersenang-senang ya kami lakukan ya baiklah sampai jumpa lain kali sampai jumpa.